Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dena Triwahyuni. Di sini saya akan Brapos Baskeraja Podcast. Nah, saya di sini sudah bersama AKP Wahid sebagai KA Polsub Sektor Cililitan. Bagaimana kabarnya Bapak Wahid? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Nah Pak, kita di sini mau ngobrol-ngobrol santai aja nih Pak, sedikit tentang kepolisian. Nah, tugas dan tanggung jawab dari jabatan Bapak sendiri boleh diceritain sedikit nggak Pak? Ya, pertama-tama saya kenalkan dulu ya. Iya, boleh. Nama saya Wahid, pangkat itu jabatan saya Kapol Subsektor Cililitan. Nah, saya tugas dan tanggung jawab saya sebagai Kapol Subsektor Cililitan yaitu memberikan arahan kepada anggota yang berjaga di Polsubsektor Cililitan. Anggota Polsubsektor Cililitan ada dua tambah sama saya satu jadi 3. Untuk tugas sehari-harinya itu melaksanakan tugas selama 24 jam. 24 jam dalam artian satu anggota apabila siang hari 2 anggota. Namun demikian kalau malam itu hanya 1 anggota, kita arahkan untuk merapat ke polsek, kemudian pospol dalam situasi malam hari dikunci, diberikan tulisan di pintu, apabila masyarakat memerlukan bantuan langsung merapat ke polsek. Demikian. Nah, itu sedikit penjelasan dari tugas-tugasnya Pak. Mungkin orang-orang tuh pada nggak tahu nih Pak, Polsubsektor tuh apa sih Pak, Polsubsektor itu? Polsubsektor adalah polisi sub itu bagian yang terkecil. Untuk di atasnya lagi yaitu di bawah komando polsek. Jadi polsek polisi sektor Keramat Jati. Untuk lebih tingkatan lagi Polres misalkan polisi resort itu adanya di Jatinegara, itu membawahi Kota Madia Jakarta Timur. Kalau sektor itu hanya membawahi wilayah kecamatan Keramat Jati, kalau polseknya di Keramat Jati. Nah, untuk Polsubsektor ini yang paling terkecil melayani kebutuhan masyarakat yang sifatnya laporan-laporan yang bisa ditangani oleh Polsubsektor itu yang kecil-kecil, suatu misal kehilangan KTP, kehilangan ATM, atau yang lain-lainnya yang bisa ditangani untuk Polsubsektor. Untuk jenjang ketingkatan yang lebih tinggi itu di polisi sektor, jadi polsek. Ya. Nah, Bapak, gimana sih Pak tanggapan Bapak nih kepada Kuarti Ranting Keramat Jati yang sudah mengadakan acara bagi takjil gratis selama bulan Ramadan ini Pak? Ya, itu sangat-sangat bagus sekali. Karena apa? Karena itu juga di samping mencari pahala juga membantu masyarakat itu tadi yang lintas belum sempat nyampe rumah untuk menikmati takjil, di tengah jalan sudah dibagikan takjil. Itu sangat-sangat membantu sekali bagi orang yang melaksanakan puasa dalam perjalanan pulang kerja belum sampai di rumah. Itu sangat-sangat bagus sekali, dan kalau bisa itu ditingkatkan. Namun demikian juga tetap jaga ketertiban dan keselamatan pribadi, mengingat kita bagi takjil di jalanan dalam situasi lalu lintas yang ramai. Itu harus waspadaan, keselamatan sendiri harus diperhatikan. Saya lihat nih ada dari kakak-kakak Saka Bayangkara nih Pak, ikut membantu ya Pak? Iya. Nah, lalu Saka Bayangkara ada nggak sih ditugasin untuk apanya gitu Pak? Pada saat nanti menjelang Idul Fitri ya, biasanya Idul Fitri atau Tahun Baru, Saka Bayangkara ditugaskan membantu untuk menguraikan kemacetan lalu lintas. Ya, kita juga dampingin dengan bapak-bapak polisi bergabung di situ untuk mengurai di mana ada lalu lintas yang agak tersendat, itu kemungkinan dibantu oleh Saka Bayangkara bisa terurai dengan lancar. Demikian.
tentunya di Saka Bayangkara juga kita dapat ilmu-ilmu langsung ya Pak dari para polisi di sini, dari Bapak juga ya Pak. Iya. Lalu Bapak ini kan apalagi tadi waktunya tugasnya itu 24 jam ya Pak. Gimana sih Pak cara mengatur waktu Bapak antara waktu pekerjaan dan keluarga itu, cara membagi waktunya bagaimana Pak? Cara membagi waktu kita pada saat tugas maupun di luar tugas itu kan sudah dijadwalkan. Jadi 24 jam dinas ya kita fokus ke dinas. Nah, apabila nanti di luar dinas diupload sama rekan yang satunya, kita kan sudah lepas dari dinas, bisa dimanfaatkan untuk keluarga. Namun demikian apabila keluarga mungkin ada kepentingan yang mendesak, ya bisa koordinasi dengan teman untuk digantikan. Diganti ya Pak. Iya. Lalu nih Pak, sekarang kan lagi bulan Ramadan ya Pak. Ada nggak sih tugas-tugas khusus nih Pak selama bulan Ramadan? Untuk tugas khusus di bulan Ramadan, khususnya di Polsek Kramat Jati, kita membantu masyarakat untuk dari pulang kerja ke rumah agar supaya bukanya tepat di rumah bisa, itu melancarkan lalu lintas. Kemudian pada saat malam hari Polsek Kramat Jati mengadakan patroli terus untuk mengantisipasi kewilayahan-kewilayahan yang mana yang dianggap rawan, suatu misal rawan tawuran, rawan ekor tiga itu 363 pencurian maupun yang lain-lain yang menyangkut ke kriminal, itu kita antisipasi. Dan dalam waktu sahur kita juga tetap patroli mengantisipasi agar supaya tidak ada sahur on the road, karena sahur on the road itu identik sekali kalau saat sekarang ini mempengaruhi orang yang rawan tawuran tadi. Kita antisipasi, kita arahkan supaya tidak melakukan dan situasi tetap aman kondusif. Nah terakhir nih Pak, pesan dan kesan Bapak untuk semuanya, untuk kita semua, boleh nggak sih Pak kita minta kesan dan kesan dari Bapak? Ya. Kesan saya sangat menyambut sekali dengan kegiatan yang selama bulan Ramadan ini untuk membagi takjil. Kemudian pesan saya kalau bisa itu tetap ditingkatkan dan tetap semangat dan jaga kesehatan. Baik, sekian saja Baskeraja Podcast hari ini. Terima kasih Bapak Wahid, sehat selalu ya Pak. Semoga kita nanti dapat bertemu lagi ke podcast selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.